Pak Harun. Iya, ada apa Ibu Rizka? Ini Pak, saya tadi dipanggil kepala Ya. katanya kita mengadakan pidato bahasa Inggris setiap pagi Ya. dan kegiatan literasi. Jadi saya bingung masalah. Jadi seperti ini loh. Misalnya Ibu kan udah jelas membawa pelajaran bahasa Inggris ya kan, yang otomatisnya kan setiap ada undangan ataupun perlombaan otomatisnya kan beliau akan maju ya kan. Memang kalau menurut saya jadi satu potensi juga itu Ibu untuk membuka satu kegiatan untuk anak-anak itu untuk bisa berkembang. Menurut Ibu gimana kira-kira? Iya betul Pak. Cuma masalahnya di sini anak-anak kita kan cuma 3 jam dalam seminggu belajar bahasa Inggris. Saya rasa kalau itu dipadatkan memang tidak bisa tercapai, apalagi ini pidato loh Pak. Jadi harus banyak menggunakan kata-kata, harus banyak menggunakan struktur teksnya itu. Saya rasa begitu Pak. Tapi Betul, saya Mbak. bingung Bapak itu nggak mengerti situasi ini. Gini loh Ibu kan, setelah kita lihat gambaran dari anak-anak tersebut ya kan, otomatisnya kan Ibu sudah ada dalam suatu rencana yang bisa Ibu pastikan atau bisa Ibu gambarkan. Kira-kira rencana apa kira-kira yang mau Ibu laksanakan, misalnya dalam hari, kira-kira berapa hari lagi biar terjadi perlombaan tersebut? Gini, saya rasa memang itu makan waktu cukup lama untuk latihan, apalagi jamnya kan cuma 3 jam per minggu dalam satu kelas. Memang susah kali untuk mencapai itu. Jadi gini loh Bu kan, sebenarnya kasus-kasus seperti ini udah biasa memang kita alami ya kan. Cuman dalam segi waktunya pun kita pantau, sebenarnya tidak jadi permasalahan. Tinggal hanya kitanya lah. Misalnya Ibu lah misalnya. Kalau kira-kira bagaimana kira-kira Ibu melaksanakan, bagaimana caranya biar bisa tercapai atau anak itu bisa mampu setidaknya bisa menguasai kosakata bahasa Inggris itulah untuk bisa penampilannya ya kan. Kan ada beberapa hal nanti itu yang bisa Ibu laksanakan, baik dia berbentuk segi dalam proses pembelajarannya sedikit atau penambahan waktu, kemudian penambahan proses pembelajaran di luaran. Ini kan ada potensi-potensinya. Menurut Ibu kira-kira ada kira-kira potensi yang ini yang salah satu antaranya? Ya, kalau memang ini selain dari di jam pelajaran itu ya, saya sudah mau berencana bagaimana ya kalau menurut Bapak kalau saya membuat les bisa lebih bagus. Cuman nanti kan kita buat lesnya, kita harus menentukan berapa persen nanti, misalnya 100%. Kan? Setelah masuk proses pembelajaran nanti di kelas, kan kita tentukanlah misalnya berapa 30% lah misalnya penguasaan anak-anak itu kalau belajar di kelas, ya kan? Jadi berarti kurangnya itu nanti 70% lagi kan? Misalnya kita ambil seperti yang bilang tadi, mengadakan eskul ya kan, misalnya di luar jam proses pembelajaran ya kan, cocok juga. Tapi kan ada di sini nanti dari kita lihat segi waktunya yang singkat, jadi Ibu harus menyusun strategi untuk mendapatkan yang 70% ini. Kira-kira strategi apa yang pas untuk Ibu laksanakan kira-kira? Menurut saya setelah mengadakan yang dilatih di dalam pembelajaran tatap muka, saya di sana melatih struktur bahasanya. Terus kalau ada kegiatan literasi pagi, saya berencana cara mengajari anak-anak cara mengucapkan ke bahasa Inggris yang bagus. Terus di ekskul nanti kami bisa praktek
Dan untuk sebagai tambahan untuk anak-anak itu mungkin bisa dicari anak-anak kalau di rumah YouTube yang mengenai pidato-pidato bahasa Inggris ini, gaya intonasinya, mungkin mereka bisa mempelajarinya lewat dari situ. Jadi setelah saya dengar penjelasan oleh ibu, saya rasa memang cocok. Udah gitu ya kan, hanya itulah yang bisa mengetahui situasi dan kondisi kemampuan IQ si anak ya kan. Jadi otomatisnya kan ibu lebih paham lah istilahnya dalam pelaksanaan proses eskul atau pembelajaran itu, agar nanti kita bisa nanti membawa si anak-anak untuk berlomba ya kan. Jadi kalau menurut saya, walaupun sudah kita tahu proses kemampuan si peserta didik kita ya kan, setidaknya kan kita harus bisa membuat suatu strategi yang lebih efektif. Misalnya kita membutuhkan waktu di dalam hari-hari biasa 2 minggu misalnya, anak sudah bisa memahami ya kan. Kemudian karena ini waktunya terdesak, apa bisa kira-kira ibu meningkatkan waktu tapi si anak bisa lebih memahaminya lebih cepat? Apa kira-kira strategi ini yang lebih efektif seperti itu? Oh, kalau untuk strategi di sini yang fatalnya kalau dalam pidato ini cara mengucapkannya, mungkin saya bisa, ada kawan saya yang dia sudah mahir bahasa Inggris dan mengikuti beberapa perlombaan dan dia memang berprestasi di situ. Mungkin saya bisa mengundang dia nanti baik dia di acara ekskul maupun kami nanti bisa dengan menggunakan video GPT. Mungkin lebih efektif, anak-anak langsung bisa bertanya dan mereka bisa melihat prakteknya secara langsung. Menurut saya solusi seperti itu sudah lumayan bagus loh, ya kan? Hanya tinggal kita untuk dalam pelaksanaannya ya kan, kapan kita targetkan karena waktunya mepet, istilahnya terbatas. Kira-kira kapan ibu untuk melaksanakannya? Betul yang dibilang baik, karena waktunya udah sangat mendesak di sini dan anak-anak butuh persiapan. Besok saya akan diskusikan dengan anak-anak bagaimana waktu mereka, waktu luangnya, kesiapan anak-anak ini, tempat dan di mananya. Besok kami akan rapatkan dan setelah dapat nanti hasil rapat itu maka kami akan melaksanakannya. Jadi saran untuk saya, menurut saya itu masukan dari ibu juga lebih bagus ya kan. Jadi alangkah baiknya lah nanti setelah nanti kita lihat, kita pilih nanti peserta didik tersebut mana yang bisa lebih cepat menguasainya. Kalau menurut saya ini kan misalnya kita buatlah sekitar 5 orang yang mau kita ikutkan kan. Di antara yang 5 orang ini kan ada yang lebih cepat IQ-nya. Misalnya yang lebih cepat IQ-nya ada misalnya 3. Yang 3 ini kita lanjutkan proses pembelajarannya. Kemudian yang 2 ini juga kita kelompokkan lagi agar mereka bisa mengikuti lagi ya kan. Jadi saran yang kedua, kalau misalnya nanti kita gabung tetap pelajaran yang sama dengan tingkat yang sama, sementara yang 3 orang tersebut sudah bisa melampaui batas peningkatannya, kalau misalnya kita ratakan tetap sama, ini kalau menurut saya kurang efektif juga ya kan. Lebih bagus kalau menurut saya adalah nanti misalnya 3 orang sudah lulus di sesi proses prakteknya, misalnya kita kelompokkan dulu, kita tingkatkan pelajarannya. Kemudian yang kedua ini, yang 2 orang ini kita asingkan lagi, tetap kita lanjutkan ke proses pembelajaran biar nanti agar sama-sama berkelanjutan ya kan. Itu kalau menurut masukan dari saya. Iya, udah bagus nih Bapak. Saya juga mungkin saya itulah nanti salah satunya langkah saya. Ada lagi yang bisa bantu? Terima kasih. Kayaknya saya sudah merasa yakin untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa berhasil. Oke, terima kasih. Semoga bisa lebih cepat prosesnya ya. Makasih Bapak ya. Oke.